True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Amin. Shalom, shalom semua. Selamat pagi, selamat ketemu lagi, selamat melayani Tuhan, selamat untuk kembali lagi di upgrade, dilatih, dididik lewat kebenaran firman Tuhan. Saya mencoba melanjutkan apa yang coba saya bawa beberapa waktu yang lampau tentang prosperity. Seringkali hari ini kata prosperity ini ngeri-ngeri sedap sebab kita disuruh berpihak pada dua sisi dua kutub yang seringkali terdengar ekstrim. Satu, orang yang sangat setuju bahkan mengidolakan prosperity, sementara di sisi yang lain ada orang yang sangat anti dengan prosperity. Nah, saya mencoba untuk meletakkan dasar pada Anda dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Biasanya disebut 3 Yohanes 2. Kenapa? Sebab memang pasal dalam 3 Yohanes itu hanya ada satu. Jadi ketika Anda dengar pendeta bilang 3 Yohanes 2, nggak ada Pak. Yohanes cuma satu pasal, 3 Yohanes. Enggak, maksudnya 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Justru karena hanya satu pasal, maka pasalnya seringkali tidak disebut, langsung sebut ayatnya. 3 Yohanes 2 atau 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Nah, dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, prosper, well, dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sama seperti your soul, jiwamu itu prosper atau jiwamu well. Jiwamu prosper and well. Jadi prosper di sana berarti sesuatu yang wellness, sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Tentu saja ketika bicara tentang prosperity dalam Alkitab, yaitu bicara tentang segala sesuatu yang baik. Tuhan yang baik mau memberi sesuatu yang baik. Tuhan itu baik, maka itu sebabnya hidup kita adalah hidup yang baik. Sebab hidup yang diberikan Tuhan yang baik pasti adalah hidup yang baik. Hidup yang prosper. Nah, dari 3 Yohanes 1 ayat 2 sangat-sangat jelas bahwa nomor 1, bahwa ketika berbicara tentang the prosperity, dia tidak bicara tentang prosperity dari sebuah keadaan jasmani. Tetapi ketika Alkitab bicara tentang prosperity, dia bicara nomor 1 tentang prosperity rohani, sesuatu yang ada di dalam. Dia berkata, semoga keadaanmu, jadi keadaanmu prosper baik-baik. Kenapa? Sebab jiwamu prosper. Jadi nomor 1 ketika bicara tentang prosperity, selalu berbicara tentang prosperity di dalam. Sebab prosperity di luar sebenarnya hanyalah hasil dari prosperity di dalam. Nah, kalau ini Anda pegang, maka ini saya pikir akan sesuai dengan seluruh konteks berkat dan prosperity dalam Alkitab. Misalnya Anda akan temukan ketika Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berarti kekayaan di luar itu kan tidak sama dengan berkat yang dimaksudkan oleh Alkitab. Sebab dia berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan ditambahinya. Berarti ketika dia bicara soal berkat, berkat itu tidak sama dengan hanya kaya. Di dalam berkat ada hasil seseorang bisa kaya, dalam berkat ada hasil di mana kehidupan seseorang bisa baik, tetapi berkat itu tidak sama dengan kekayaan. Justru kalau dilihat dari Amsal itu berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, berarti berkat itulah sumber, berkat itulah penyebab mengapa seseorang menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi berhasil. Jadi dua hal yang terpisah. Yang Tuhan beri nomor 1, yang di dalam, berkat Tuhanlah yang di dalam. Ketika yang di dalam benar, maka tentu saja hasil yang ada di luar itu pun akan menjadi benar. Semoga Anda setuju.
Hal yang serupa ada dalam Ulangan pasal 8 ketika dia berkata, Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Gitu kan? Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi yang Tuhan beri nomor satu dalam konteks ini bukan kayanya dulu. Yang dia beri adalah kekuatan, ability, kemampuan. Ketika kita diberi kekuatan, kita diberi ability, kita diberi kemampuan, baru kemudian kita memperoleh kekayaan. Jadi Anda lihat tidak sama. Jadi prosperity hari ini menjadi salah ketika justru disempitkan hanya sekedar kaya jasmani, sukses jasmani, berhasil jasmani, lupa bahwa Alkitab bicara yang di dalam dulu. 3 Yohanes 1 ayat 2, supaya you prosper, sebab your soul, jiwamu, itu prosper di dalam. Jadi oleh sebab itu ketika bicara prosperity, menurut saya, maka kita harus berbicara nomor satu yang di dalam dulu. Ketika dia bicara tentang prosperity, maka dia berbicara tentang apa yang ada di dalam. Oleh sebab itu saya mencoba meletakkan dua laws, dua hukum spiritual dalam konteks prosperity. Jadi kenapa saya bicara tentang dua hukum spiritual, dua prinsip spiritual mengenai prosperity dalam Alkitab? Ya sederhana, sebab memang Alkitab tidak bicara tentang prosperity of being, keberadaan di luar, tetapi Alkitab bicara tentang prosperity of soul yang ada di dalam dulu. Sebab bagi Alkitab sekali lagi, bukan outside in, bukan yang di luar mengubah yang di dalam, tetapi inside out, yang di dalam mengubah yang di luar. Kalau di dalam udah kuat, maka apapun serangan di luar Anda akan mampu untuk menghadapi. Kalau di dalam itu rapuh, maka tantangan sekecil apapun akan membuat Anda jatuh. Sekali lagi, kalau yang di dalam itu kuat, maka tantangan sebesar apapun di luar, Anda tidak akan pernah jatuh. Tetapi kalau yang di dalam itu rapuh, maka penghalang sekecil apapun akan membuat Anda mudah untuk menyerah. Sama, waktu yang di dalam kuat, pujian, sanjung, dan puja itu boleh datang dari hidup Anda. Anda tidak akan bergoyang dengan segala pujian dan sanjung orang. Tetapi kalau yang di dalam itu kecil, maka hanya dipuji orang sedikit, hanya dikritik orang sedikit, membuat Anda kemudian menjadi marah, atau kemudian membuat Anda menjadi lupa diri. Oleh sebab itu selalu inside out, yang di dalam mengubah yang di luar. Nah, dua hukum spiritual mengenai prosperity. Nomor satu, kita sudah belajar yang lalu bahwa nomor satu, all things, all blessing, segala berkat itu punyanya Tuhan. Segala berkat itu punyanya Tuhan. Berarti nomor satu, kepemilikan. Dia berbicara tentang ownership. Ownership itu belongs to God. Itu punyanya Tuhan. Ketika kita mencoba mengambil ownership, kepemilikan atas apa yang kita punya, maka justru ownership of things, kepemilikan terhadap benda, itu membuat kita memberontak melawan Tuhan. Membuat kita memberontak melawan Tuhan. Ketika kita mulai seperti orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus berkata, oh, sukacitalah hai jiwaku, sebab banyak barang yang kamu miliki. Ketika dia mulai bicara tentang mine, punyaku, milikku, hasilku, kemampuanku, kekuatanku, karena aku. Ketika mulai bicara tentang kepemilikan saya, punyaku, karyaku, kayaku, pinterku, Anda mulai bilang kuku, maka Anda akan sementara ada pada posisi berseberangan dengan Tuhan, melawan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, sebab hanya Tuhanlah pemilik segala sesuatu. The ownership of things itu punyanya Tuhan.
Ketika kita mulai mengambil ownership atas kepemilikan kita, kita sementara menjadikan diri kita sebagai Tuhan bagi kita. Ketika kita merasa memiliki, maka kita sementara menjadikan diri kita sebagai Tuhan atas hidup kita sendiri. Makanya ketika anak terhilang itu datang pada Bapa, dia melawan Bapa, dia memberontak melawan Bapa. Memberontak mana, Pak? Ya ketika dia meminta dan berkata, berikan hakku, berikan bagianku, berikan milikku. Ini kekayaan Bapa, tapi punyaku setengah, berikan kepadaku. Waktu dia minta itu, kepemilikan, dia sementara memberontak melawan sang Bapa. Dan akhir dari sebuah pemberontakan selalu membawa kita kepada kehancuran. Seseorang boleh kaya, sukses, tetapi ketika merasa berhasil karena dirinya, saya mau bilang pada Anda ini adalah orang yang paling miskin di hadapan Tuhan. Paling rusak di hadapan Tuhan, Anda sudah salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab sekalipun hari ini Anda bergelimang harta, tetapi Anda sementara menjadikan Tuhan sebagai kompetitormu. Anda sementara menjadikan Tuhan sebagai sainganmu. Anda sementara menjadikan Tuhan sebagai lawanmu. Satu kali Anda akan lihat bahwa semua yang Anda buat akan sia-sia. Oleh sebab itu, yuk mari kita melakukan apa yang Alkitab katakan. Kita bukan menganut ownership of things, bukan kepemilikan atas benda, tetapi stewardship of things. Kita ini hanya orang yang dipercayakan. Sebab hidup bukan diberikan, hidup adalah dipercayakan. Hidup bukan diberikan, tetapi hidup itu dipercayakan. Apa bedanya antara hidup diberikan atau hidup dipercayakan? Ini bedanya. Kalau satu kali misalnya Sam ulang tahun kita nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kemudian saya bawa cake ulang tahun. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Nah, saya bawa cake ulang tahun, kemudian cake ulang tahun itu diberikan kepada Sam. Diberikan kepada Sam, maka ketika cake ulang tahun ini diberikan kepada Sam, maka saya melepaskan kepemilikan saya terhadap cake ulang tahun itu dan memberikannya kepada Sam, sehingga Samlah pemilik atas cake ulang tahun. Apa yang akan dia lakukan dengan cake ulang tahun pemberian saya, itu kan terserah dia, betul ya? Dia mau makan sampai habis sendiri, nggak mau dibagi, ya terserah dia. Kenapa? Sebab sudah diberikan. Kata sudah diberikan berarti cake itu bukan lagi punya saya, tetapi cake itu punyanya dia. Walaupun saya yang beri, tetapi waktu saya berikan, saya sementara memutus hubungan saya sebagai sang pemberi dengan cake pemberian saya. Mulai dari sekarang, cake itu punya Sam. Dia mau bagi-bagi dengan orang lain, ya terserah dia. Dia mau potong, saya kan nggak bisa larang. Jangan dipotong. Bagus kok dipotong-potong. Saya yang ngasih, saya yang punya, nggak bisa. Sebab saya sudah memberikan. Mohon maaf. Seandainya dia buang di tempat sampah itu cake, itu juga haknya dia. Saya nggak boleh marah. Ya saya kecewa sih, sebagai pemberi saya kecewa. Tetapi saya sudah tidak bisa marah, sebab itu adalah haknya dia. Sebab sudah diberikan. Jadi ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, maka hal itu bukan lagi punya sang pemberi, tetapi hal itu sekarang sudah menjadi punyanya sang penerima. Sama, kalau hidup diberikan, berarti Tuhan sebagai pemberi kehidupan tidak ada hubungan apapun juga dengan hidup yang sudah diberikan. Saya sebagai penerima kehidupan mau buat hidup itu sebaik-baik mungkin, ya terserah saya.
Tuhan sudah nggak ada hubungan dengan kehidupan yang sudah diberikan. Saya mau nakal, saya mau jahat, saya mau buat tidak benar, ya terserah saya dong. Sebab hidup sudah diberikan. Tuhan tidak ada hubungan apapun juga dengan hidup yang sudah Dia berikan. Oleh sebab itu, saya tidak perlu mempertanggungjawabkan apapun juga mengenai hidup yang sudah diberikan Tuhan pada saya. Saya mau baik, terserah saya. Saya mau jahat, terserah saya. Berarti dalam hal ini tidak ada sorga, tidak ada neraka, sebab saya tidak perlu mempertanggungjawabkan apapun juga pada Tuhan. Itu kalau hidup diberikan. Tapi kalau hidup dipercayakan, misalnya, masih dalam kasus yang sama, saya datang pada Sam dan saya berkata, Sam, saya ini ada uang 10 juta. Titip ya, saya mau pergi luar kota sebentar, titip saja. Saya sudah tidak punya waktu ke ATM buat disimpan, kamu pegang, nanti 2 hari kemudian, saya datang, balikin ya, titip ya. Nah, waktu kata titip berarti kan tidak diberikan. Atau titip berarti dipercayakan. Saya percayakan itu kepadamu. 2 hari kemudian saya akan kembali untuk minta apa yang saya titipkan. Nah, pertanyaannya, kalau Sam kemudian pegang uang 10 juta, tiba-tiba berpikir, wah, rezeki nomplok ini, wah udah. Panggil istri, anak misalnya, panggil teman, yuk makan-makan, senang-senang. Pak Doni nitip duit. Pak Doni nitip duit buat pakai makan-makan nih, ayo. Kemudian pertanyaan saya, waktu dia pakai uang yang saya titipkan untuk dia belanjakan demi kepentingan pribadi, apakah dia salah? Ya, sebab itu bukan uangnya dia, itu uangnya saya, hanya dititipkan. Sehingga apapun yang Sam gunakan untuk uang tersebut, 1 kali harus dipertanggungjawabkan kepada saya sebagai pemilik uang yang sesungguhnya. Kalau dia simpan dengan baik, ataukah dia pakai untuk kepentingan pribadi tanpa seizin saya, apapun yang dia perbuat dengan uang itu harus dipertanggungjawabkan. Demikian pula dengan kehidupan. Ketika hidup dipercayakan, maka Tuhan sebagai pemilik kehidupan masih punya tanggung jawab penuh, masih berhak penuh terhadap hidup yang diberikan. Oleh sebab dipercayakan. Oleh sebab itu, bagaimana kita menjalani kehidupan itu harus sesuai dengan kehendaknya, harus sesuai dengan kebenarannya. Sebab 1 kali, bagaimana saya memperlakukan hidup yang dipercayakan Tuhan pada saya, harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau ini benar, berarti sorga ada, neraka itu ada. Sebab harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita menggunakan kehidupan, bagaimana kita memakai kehidupan harus dipertanggungjawabkan. Dan karena ini harus dipertanggungjawabkan, berarti sorga itu ada, neraka itu juga ada. Hidup menurut saya tidak diberikan. Tuhan tidak melepaskan kepemilikan hidupnya atas kita, tidak. Tetapi Tuhan mempercayakan, 1 kali dia kembali, kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita menjalani kehidupan di hadapan Tuhan. Makanya ada kalimat, the life you have is God's gift to you. Hidup yang kamu miliki adalah pemberian Tuhan bagimu. But how you live your life is your gift to God. Tapi bagaimana engkau menjalani kehidupan, itu adalah pemberianmu kepada Tuhan. Betul, sebab hidup harus dipertanggungjawabkan. Tuhan adalah pemilik kehidupan. Nomor 2, the laws, spiritual laws of prosperity. Nomor 1, Tuhan adalah pemilik segala berkat. Tuhan adalah pemilik segala kehidupan. Mengambil kepemilikan atas hidup justru adalah pemberontakan untuk melawan Tuhan. Justru di situ dosa masuk ketika Adam dan Hawa berkata, hidup adalah punyaku.
Dan ketika mereka menjalani kehidupan tanpa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, justru mereka jatuh dalam dosa. Tapi spiritual laws yang kedua adalah, kalau begitu, all things, all blessing from God. Segala berkat bukan hanya punya Tuhan, tetapi segala berkat itu from God, berasal dari Tuhan, from God to man, through man. Jadi segala berkat dari Tuhan, segala berkat datangnya dari Tuhan kepada manusia, to man, tapi melalui manusia, through man. Jadi prinsip nomor satu, all things belongs to God. Semua berkat, semua hidup itu punyanya Tuhan. Tetapi hukum spiritual yang kedua adalah segala berkat datangnya dari Tuhan, sebab Tuhan pemilik segala berkat, tetapi untuk manusia, to man, untuk manusia. Tetapi through man, melalui manusia yang lain. Jadi Tuhan memberkati seseorang melalui orang yang lain. From God to man, through man. Kepada orang lain melalui orang yang lain. Jadi Tuhan memberkati, dan ketika Tuhan memberkati, maka dia tidak lempar dari sorga. Dia tidak lempar. Tuhan, Anda bayangkan kalau Anda bilang, Tuhan minta rumah dong. Tiba-tiba Tuhan berkata, oke, dia lempar rumah dari sorga. Dia lempar rumah dari langit. Nomor 1 sampai di bawah rumah hancur. Nomor 2 hati-hati ketimpuk rumah. Jadi Anda lihat, to man, dia pakai through man. Dia menggunakan orang lain untuk memberkati orang lain. Jadi dia menggunakan dua orang. Satu sebagai penerima, kedua sebagai pembawa, penyalur berkat Tuhan kepada orang lain. Kenapa? Sebab orang itu bukan pemilik. Dia hanya hamba, dia hanya manajer, dia hanya orang yang dipercayakan untuk mengelola. Kalau kita punya konsep all things belongs to God, berarti kita menyadari bahwa kita hanya pengelola. Dan kalau kita hanya pengelola, maka ada hal kekayaan yang kita punya untuk kebutuhan pribadi, tetapi ada hal-hal yang kita miliki sebenarnya adalah titipan Tuhan untuk orang lain. Titipan Tuhan untuk orang lain. Makanya dalam Alkitab ada dua jenis benih. Satu, benih yang kita pakai untuk ditaburkan kembali. Nomor 2, benih yang kita terima untuk diolah menjadi roti. Makanya Alkitab berkata, roti untuk yang lapar dan benih untuk yang menabur. Jadi ketika Anda menuai, Anda harus ingat ada dua jenis benih yang Anda terima dari Tuhan. Nomor 1, Tuhan memberi benih supaya Anda pakai untuk kebutuhan pribadi. Itu milik Anda. Itu disebut roti. Anda makan untuk mengisi kekosongan Anda. Anda pakai untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tetapi ada benih yang Tuhan taruh dalam hidup Anda, tidak untuk Anda makan, tetapi benih itu Anda pakai untuk Anda taburkan kembali. Anda lihat kalau semua tuaian Anda ambil kemudian Anda habiskan untuk makanan, maka tuaian musim berikutnya Anda tidak punya sesuatu untuk dikelola. Anda tidak punya sesuatu untuk ditaburkan. Anda tidak punya sesuatu untuk sustain kehidupan Anda di masa depan. Ada banyak orang ketika mendapat berkat dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Lupa bahwa ada dua jenis benih yang Tuhan beri ketika Anda menerima sesuatu dari Dia. Nomor 1, untuk Anda makan sendiri. Nomor 2, untuk Anda taburkan.
Jadi selalu bertanya, belajar untuk bertanya, mana yang Tuhan beri bagi saya untuk saya pakai bagi kehidupan saya, dan mana yang Tuhan beri bagi saya untuk menolong orang lain. Sebab dia menolong orang lain to man through, melalui orang yang lain, through man. Makanya dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 21, ayat 16, Lukas 16 ayat 19 sampai 21, senada dengan Matius 25, kita sudah pernah pelajari. Lukas 16 ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Jubah ungu adalah pakaian untuk orang-orang kaya, orang-orang sukses, orang-orang berhasil. Makanya saya lupa, dalam Kisah Para Rasul ada Lydia kalau tidak salah. Lydia pengusaha kain ungu. Pengusaha kain ungu artinya pengusaha kain khusus orang-orang berhasil, orang-orang kaya, bangsawan-bangsawan. Jadi orang-orang kaya menggunakan jubah ungu, jubah yang orang kaya, orang hebat, kain halus. Dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahannya. Setiap hari. Setiap hari dia bersukaria, dia berpesta pora dalam kemewahan. Ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dekat pintu rumah orang kaya. Jadi every day, tiap hari, pengemis ini selalu berjumpa dengan orang kaya. Orang kaya ini selalu melihat Lazarus. Tetapi Alkitab berkata, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, ayat 22, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara dia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus orang miskin duduk di pangkuannya. Sampai situ saja. Alkitab berkata, tiap hari dia berpesta pora. Berarti tiap hari Lazarus mengharapkan ada sisa-sisa makanan dari hasil pesta. Tetapi tiap hari dia berpesta, tiap hari dia melihat orang miskin, tetapi selama tiap hari dia melihat orang miskin, dia tidak pernah menolong orang itu. Dia tidak pernah menolong orang itu. Tuhan meletakkan orang kaya sebenarnya supaya lewat kekayaan orang kaya dia bisa menolong orang miskin. Tetapi orang kaya selama bertahun-tahun dia melihat orang miskin, dia tidak pernah mau menolong orang miskin. Disitulah konteks kesalahan. Dan yang menarik, sorga dan neraka terpisahkan oleh Tuhan bukan karena satu dalam konteks ini, bukan karena terima Yesus tidak terima Yesus, tetapi dalam konteks Lukas 16 dan dalam konteks Matius 25, sorga dan neraka terpisah. Orang yang ada di sorga dan orang di neraka terpisah sebab kamu tidak pernah mau menolong orang lain. All blessing from God to man through man. Tuhan menolong kita bukan dia kirim langsung dari sorga. Dia pakai orang lain. Dia pakai seseorang yang bersedia berkata ya terhadap permintaan Tuhan supaya dia bisa menolong Anda dan saya. Makanya saya selalu mengandaikan ada dua kisah menarik dalam kisah tentang Bartimeus. Bartimeus orang miskin yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi yang kedua setelah kisah itu muncul yang namanya Lazarus. Muncul yang namanya Sakeus, maafkan saya. Yang namanya Sakeus. Dan yang menarik adalah orang miskin Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya, walaupun dia sembuh, dia tetap miskin. Justru kesembuhan Bartimeus itu menjadi penghalang bagi dia untuk hidup sebagai pengemis minta-minta.
Berarti Bartimeus tidak lagi punya alasan untuk minta-minta sebab dia tidak lagi buta. Dan ini tidak mudah. Sebab berarti dia harus mulai cari pekerjaan yang mungkin tidak pernah dia kerjakan selama ini. Dia tidak punya apa-apa. Sekarang Tuhan Yesus sembuhkan dia. Berarti dia tidak lagi punya uang, dia tidak punya lagi sumber pekerjaan mengemis, dan dia harus cari pekerjaan yang lain, yang notabene belum tentu dia mengerti, belum tentu dia tahu, dia perlu waktu. Seandainya dia kerja pun, kalau gajinya nanti bulan depan, berarti selama 1 bulan dia tidak punya kemampuan untuk membeli makanan. Anda lihat dilema yang dimiliki oleh Bartimeus ketika Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan dia, dia tidak lagi punya alasan untuk duduk minta-minta, sehingga dia punya kesulitan tersendiri. Betul, dia sembuh, betul dia melihat, tapi sekarang dia harus berurusan. Masa depanku bagaimana? Kehidupanku bagaimana? Pemasukan finansialku dari mana? Dia harus cari pekerjaan baru. Tetapi untuk menolong Bartimeus bertahan hidup sekian hari ke depan, terjadi peristiwa Sakeus. Kenapa peristiwa Sakeus penting bagi kisah Bartimeus? Sebab ketika Sakeus diselamatkan, Sakeus berkata, setengah kekayaanku kuberikan kepada orang miskin. Orang selamat itu tidak pelit. Bilang sama sebelah, kalau ada, atau bilang sama diri sendiri, orang selamat itu nggak pelit. Anak Tuhan itu pelit, itu ada yang salah. Dan ketika Sakeus berkata, setengah kekayaanku kuberikan pada orang miskin, siapa orang miskin yang akan menerima sebagian dari kekayaan yang dibagikan oleh Sakeus? Salah satunya adalah Bartimeus. Lewat keselamatan Sakeus, Bartimeus bisa bertahan hidup sekian hari ke depan, sementara dia mencoba mencari pekerjaan yang baru. Yang menariknya, kata selamat itu tidak ada pada kisah Bartimeus. Tapi kata selamat itu justru ada pada kisah Sakeus. Tuhan mau keselamatan Anda, keselamatan yang kita terima, itu bisa menolong orang lain, supaya orang lain pun bisa menerima keselamatan yang sama. All blessing from God to man, through man. Sekarang Anda mau di posisi mana? Anda bisa ada dalam posisi Bartimeus, orang yang menerima sesuatu dari Sakeus, atau Anda mau ada dalam posisi Sakeus, di mana Anda punya sesuatu, sekarang dalam segala kelimpahan, ketika Anda diselamatkan, maka Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya selalu bilang sama jemaat, saya selalu bilang sama dalam khotbah saya, ketika Tuhan menyelamatkan kita, dia juga mau menyelamatkan dompet kita, dalam arti kita harus menjadi orang yang membawa berkat bagi orang lain. Harus. Keselamatan kita itu harus punya dampak dari keselamatan orang lain juga. Keselamatan kita memberi dampak kepada keselamatan orang lain juga. Sebab all blessing from God to man through man. Saya berdoa bahwa keselamatan kita, semua rohani kita yang bertumbuh hari ini. Sekarang Anda mau apa? Kerohanian kita ini mau di apa? Mau dibanggakan di hadapan Tuhan? Atau justru ketika kita bertumbuh rohani, tangan kita menjadi tangannya Yesus yang terulur untuk menolong mereka yang seringkali tidak ditolong. Kaki kita mau melangkah ke tempat di mana seringkali tidak banyak orang yang mau melangkah. Hari ini belajar sekali lagi, mengingatkan ulang sekali lagi apa yang menjadi visi bersama kita, bahwa kita harus menjadi duta kerajaan surga, menjadi alat membawa kebenaran, membawa keselamatan, dan menjadi orang yang dipakai Tuhan
untuk menolong orang lain. Satu kali, ingat Lukas 16, Matius 25, kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita memperlakukan orang lain, menolong orang lain dengan kekayaan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu, dua hukum rohani ini. Nomor satu, all things belongs to God. Semua itu punyanya Tuhan. Nomor dua, berarti segala sesuatu datang dari Tuhan kepada seseorang melalui orang lain. Sekarang Anda menjadi orang yang pertama yang menerima pertolongan dari orang lain, atau Anda menjadi orang kedua yang menolong orang lain. Kedua-duanya ada dalam hati Tuhan. Tapi saya berdoa, kalau kita sudah ditolong, mari kita jadi alat untuk menolong orang lain. Kalau kita sudah diselamatkan, mari kita jadi alat membawa keselamatan bagi orang lain. Jadilah agen kerajaan sorga di muka bumi ini, supaya kerajaan sorga itu datang, kehendak itu jadi di bumi seperti di sorga.